Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirnya para ahli tafsir di bumi Nusantara memberikan ciri khas tersendiri dalam warna tafsirnya. Setiap tafsir yang dihasilkan oleh para ahli tafsir Nusantara banyak membawa adat dan budaya lokal tempat tinggalnya. Seperti halnya para mufasir yang ada di Jawa Barat. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi. Haji Ahmad Sanusi pada masa kecilnya lebih diakrab dipanggil dengan Si Uci. Dilahirkan di desa Cantayan, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat pada 3 Muharram 1306 Hijriah atau 18 September 1888 Masehi. Ayahnya, Haji Abdul Rahim, merupakan pemimpin pesantren Cantayan. Ia menyuruhnya belajar di luar pesantren yang dipimpin ayahnya tersebut, yakni ke pesantren-pesantren yang berada di wilayah Priangan selama lebih kurang 6 tahun belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Pada tahun 1009 Masehi, Kiai Haji Ahmad Sanusi berangkat ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama di sana. Di Mekah, ia berguru kepada Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Ali At-Tayyibi, Syekh Junaidi asal Garut, Haji Mukhtar, Haji Abdullah Jawami, Syekh Saleh Bafadil, dan Said Jawami, seorang mufti bermadhab Syafi'i. Dan ia juga pernah berguru kepada Kiai Mahfud Termas. Dari beberapa ulama di Mekah tersebut, Kiai Mahfud merupakan ulama termansur dan berpengaruh besar bagi orang Nusantara untuk generasi berikutnya. Menginjak usia dewasa, Kiai Sanusi mulai mengaji di beberapa pesantren di Jawa Barat. Pada usia 20 tahun, ia menikah dengan Siti Juwariyah binti Haji Afandi yang berasal dari Kebon Pedas, Baros, Sukabumi, Jawa Barat. Setelah menikah, ia dikirim ayahnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu-ilmu keislaman. Ia belajar di Mekah selama 7 tahun. Di sana, Kiai Sanusi mendapat gelar Imam Besar Masjidil Haram. Ia berguru kepada ulama-ulama terkenal khususnya dari kalangan Al-Jawi atau Melayu. Ahmad Sanusi atau dikenal dengan sebutan Kiai Haji Ahmad Sanusi atau Ajengan Candayan atau Ajengan Genteng atau Ajengan Gunung Puyuh meninggal pada tahun 1950 Masehi di Sukabumi pada tanggal tepatnya 31 Juli 1950 Masehi dalam usia genap 62 tahun. Riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Sanusi. Pertama, Kiai Haji Ahmad Sanusi pernah menjadi anggota BPUPKI yang dimana BPUPKI waktu itu beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang tokoh Indonesia serta 7 orang anggota Jepang dan minoritas non-Indonesia tanpa hak suara pada sidang yang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli. Pihak Jepang menambah 6 orang anggota bangsa Indonesia. Kiai Haji Ahmad Sanusi diangkat oleh Jepang sebagai wakil residen di Bogor dan kemudian diangkat menjadi anggota BPUPKI. Ahmad Sanusi menempati kursi nomor 36 bersebelahan dengan Raden Soekarjo Wirojo Pranoto. Keberadaan Kiai Haji Ahmad Sanusi di BPUPKI tidak hanya sebatas duduk dan mendengarkan para pemimpin bangsa melontarkan ide-idenya tentang negara Indonesia merdeka. Akhir tahun 1944 Masehi, Kiai Haji Ahmad Sanusi diangkat oleh pemerintah Jepang menjadi wakil residen Bogor. Sewaktu Jepang membentuk Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI, yang kemudian berubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Ahmad Sanusi terpilih sebagai salah satu anggotanya. Dalam PPKI, Ahmad Sanusi pun aktif memberikan pendapat. Misalnya, dalam rapat tanggal 10 Juli tahun 1945 Masehi, ia telah mengajukan satu konsep negara yang disebut imamat, yang tidak lain adalah terbentuk republik. Selain itu, ketika terjadi perdebatan dalam perumusan pasal 28 ayat 1 Rancangan Undang-Undang Dasar,
Riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Sanusi yang kedua adalah ia mendirikan Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah. Para ulama pengikut Kiai Haji Ahmad Sanusi menggelar pertemuan di Babakan Cicurug dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Hasan Basri yang berkeinginan untuk membentuk sebuah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Organisasi tersebut diberi nama Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah. Riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Sanusi yang ketiga menggambarkan bahwa Kiai Haji Ahmad Sanusi merupakan aktivis di Syarikat Islam. Saat itu, ketika Syarikat Islam berdiri dan berkembang di Sukabumi, Kiai Haji Ahmad Sanusi sedang berada di Mekah. Selama di kota Mekah, Kiai Haji Ahmad Sanusi dikenalkan dengan Haji Abdul Muluk dari Majalengka. Pada saat itu, Haji Abdul Muluk memperlihatkan anggaran dasar Syarikat Islam serta mengajaknya untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Contoh penafsiran Kiai Haji Ahmad Sanusi dalam kitab Maljau At-Talibin. Tafsirna Fatihah. Bismillah. Nyuhunkeun pitulung kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahman eta maparinan nikmat gede kasakabeh abdina. Ar-Rahim anu maparin nikmat leutik kasakabeh abdina. Alhamdu ari sakabeh puji lillah eta kagungan Allah. Turmuji abdi ka Allah kalawan ieu pangucap alhamdulillah anu matak muji abdi ka Allah kusabab Gusti Allah Rabbil alamin anu ngurus sakabeh alam nyaeta anu ngadamel anu ngarizkian anu ngahirupan anu ngaraksa kana sakabeh alam. Henteu aya hiji alam ageng aya dina pangraksana Allah dina sakabeh waktu dina sakabeh tingkah. Ari anu disebut alam eta sakabeh perkara salian ti Allah. Timimiti diciptakeun ars nepi ka safatala dina sahandapeun bumi katujuh. Cek hiji kaul ari alam teh aya 18.000 alam. Ari alam dunia eta kahitung hiji alam tina anu 18.000. Ar-Rahman anu maparinan nikmat gede ka abdina nyaeta sakur-sakur nikmat anu henteu bisa bikin ti makhluk balik wungkul bijilna ti Allah. Ar-Rahim anu maparinan nikmat leutik ka abdina nyaeta sakur-sakur nikmat anu bisa bikin ti makhluk anu matak disebut dua kali Ar-Rahman Ar-Rahim dina Fatihah. Kahiji kaperluan kana Rahman eta leuwih loba tibatan kaperluan kana lian. Tina sabab ieu hal diperhetangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dituturna dua kali supaya jadi pangajaran ka abdina yen rahmah ayat anu kudu pangloba-lobana diseubeurkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Malik yaumiddin anu wungkul keagungan karajaan dina poe kiamat. Tegasna henteu aya anu ngaku kana jadi raja dina poe kiamat angin Allah Subhanahu wa taala saperti pancegna keimanan insya Allah. Dina jilid ka-40 genep beda rejeung ayana di alam dunia perang-perang di alam dunia anu ngaku-ngaku jadi raja anu ngaku-ngaku boga kakawasaan salian di Allah sanajan eta kalimat kakawasaan karajaanana ngan saukur cara ngalanggengkeun sakira-kira gening sawaktu henteu meunang henteu kudu paeh saanggeus paeh jadi eueuh kakawasaanana karajaanana. Analisis nuansa kesundaan dalam tafsir Maljau At-Talibin karya Kiai Haji Ahmad Sanusi sebagai berikut. 1. Tafsir ini ditulis dengan aksara pegon Arab dengan uraian tafsir berbahasa Sunda. Kedua, banyak bahasa serapan yang dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi dalam penafsirannya seperti kata ittiqa, kaulna, abdina, ngarizkian, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan bahasa Sunda Loma dalam penafsirannya. Keempat, corak yang digunakan dalam penafsiran Al-Quran adalah corak adabi al-istima, sosial atau kemasyarakatan, dan lugawi dengan pendekatan qiraah as-sab'ah. Kelima, bentuk uraiannya lebih mirip seperti tafsir Zalalain. Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah seorang ulama Nusantara yang karyanya sangat banyak, terkhususnya karyanya dalam bidang tafsir. Di antara karyanya adalah kitab tafsir Raudatul Irfan fi Ma'rifat Al-Quran, kitab tafsir Maljau At-Talibin, dan masih banyak lagi karya beliau. Mungkin
Cukup sekian biografi Kiai Haji Ahmad Sanusi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.